Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Tanggal 18 Februari 2001, 24 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang memilukan di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Tahukah historian peristiwa tersebut? Peristiwa yang terjadi tahun 2001 tersebut yaitu konflik Sampit. Mau tahu lebih lanjut mengenai konflik Sampit? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 18 Februari, muncul ketegangan antara suku Dayak dan Madura yang berujung pada bentrokan. Konflik ini sebenarnya sudah tumbuh sejak lama. Sejak warga Madura banyak yang bermigrasi ke Kalimantan Tengah pada tahun 1960-an. Orang-orang Madura berhasil menguasai berbagai bidang perekonomian. Sementara itu, orang-orang Madura dianggap tidak menghormati masyarakat lokal. Konflik kemudian berlanjut pada konflik tanah dan sumber daya alam antara suku Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan dengan suku Madura. Kondisi ekonomi yang sulit dan persaingan atas sumber daya alam inilah yang akhirnya memicu ketegangan antara kedua kelompok ini. Konflik ini mulai memanas pada Desember tahun 2000. Saat itu terdapat 3 orang Madura dan 1 orang Dayak yang sedang bermain judi bersama di sebuah penambangan emas tradisional di Kerengpangi. Dari situ terjadilah perkelahian yang berakhir dengan kematian orang Dayak. Selama sekitar 1 bulan, isu yang berembus terus mengarah pada konflik etnis. Pada hari Minggu dini hari, tanggal 18 Februari 2001, pukul 1 WIB di kota Sampit, waktu itu sekelompok penduduk Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang tewas dan 1 orang mengalami luka serius dalam kejadian tersebut. Semuanya adalah warga Madura. Serangan antara suku Dayak dan suku Madura tidak bisa dihindari. Kerusuhan pun akhirnya pecah. Serangan ini merupakan tindakan balas dendam atas kematian orang Dayak pada Desember tahun 2000. Serangan ini kemudian mendapat perlawanan dari orang Madura. Pagi harinya, pukul 8 WIB, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang penduduk Dayak bernama Timil, yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku serangan. Untungnya, Timil berhasil diamankan oleh polisi. Tapi, warga Madura yang tidak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat dari penduduk Dayak, dan menewaskan 3 orang. Kemudian pada pukul 12 WIB, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan yang berjumlah 103 personel dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah tiba di Sampit. Puluhan tersangka beserta barang bukti senjata tajam dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Tapi situasi tetap tidak kondusif. Besoknya banyak jasad ditemukan tergeletak di berbagai sudut kota Sampit. Aksi penyerangan rumah dan pembakaran kendaraan juga terjadi. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan 276 personel TNI dari Yonif 631 ATG ke Sampit pada hari itu. 2 hari terjadi perselisihan justru membuat situasi konflik semakin tegang di kota Sampit. Selama 2 hari itu juga, setelah serangan terhadap rumah Matayo, warga Madura berhasil menguasai kota. Bahkan melakukan penjelajahan di permukiman warga Dayak. Selama 3 hari, orang Madura dapat menguasai Sampit dan seakan berpesta atas kemenangan mereka. Bahkan mereka mengumumkan Sampit akan menjadi Sampang kedua. Pada tanggal 20 Februari 2001, situasi berubah ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota datang ke Sampit untuk membalas kekalahan mereka. Warga Dayak dari berbagai daerah di sepanjang daerah aliran Sungai Mentaya seperti Seruyan, Ratua Pulut, Parenggean, Katingan Hilir, dan bahkan Barito tiba di kota melalui Sungai Mentaya yang dekat dengan pelabuhan. Warga Dayak tersebut membawa berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, sampai senjata api. Ratusan warga Dayak menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya.
yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka berhasil melawan balik warga Madura yang berkumpul di berbagai titik di Sampit. Akibatnya, kerusuhan Sampit pun tidak bisa dihindari dan menyebar ke seluruh kota. Tidak hanya menggunakan senjata, kerusuhan tersebut juga diyakini memakai ilmu gaib. Orang Madura yang katanya kebal dari benda tajam dan peluru tetap tidak hidup di tangan orang Dayak. Disebutkan juga suku Dayak mempraktikkan ritual berburu kepala yang bernama ngayau atau kayau. Makanya saat itu ditemukan banyak jasad tidak lengkap di jalanan Sampit. Ada beberapa faktor penyebab konflik Sampit yang terbagi menjadi 4 faktor, yaitu faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor politik. Dalam kehidupan sosial, suku Dayak memiliki pandangan negatif terhadap orang Madura pendatang. Di antaranya, banyak orang Madura menjadi preman di tempat umum. Ada yang menjadi pencuri, jambret, dan pelaku kriminal lainnya. Selain itu, orang Madura pendatang dianggap suka menyerobot tanah milik warga lokal. Dari sisi budaya, suku Madura datang dari Sampang yang tandus, miskin, dan desa nelayan. Maka dari itu, mereka cenderung memiliki sikap keras dan menantang. Sementara orang Dayak tinggal di hutan, sehingga menjadikannya harmoni dengan alam. Ini membuat sifat orang Dayak suka mengalah. Dari dua latar belakang budaya berbeda, kemudian membuat konflik lebih mudah terjadi. Dalam hal ekonomi, meski warga pendatang, orang Madura mampu menguasai perekonomian kota Sampit dan kota Waringin Timur. Beberapa orang Madura sukses menjadi pengusaha besar. Ada yang menjadi pedagang besar, pedagang kecil, menguasai hotel atau losmen, pangkalan ojek, menjadi buruh, preman, bahkan sampai tuan tanah. Berbeda dengan penduduk lokal seperti Dayak, Melayu, dan Banjar. Tidak bisa bersaing dengan warga pendatang karena lebih suka bekerja keras, bekerja kelompok, dan tidak takut bersaing secara kasar. Dalam hal politik, termasuk di dalamnya agama dan pemerintahan, orang Madura yang sukses kemudian banyak membangun masjid dan pesantren. Setiap tahun semakin banyak orang Madura yang pindah ke Sampit. Penguasaan ekonomi juga memudahkan orang Madura menguasai pemerintahan. Profesi seperti guru, PNS, polisi, tentara, sampai anggota DPRD pun banyak diisi warga pendatang. Orang Dayak merasa dirinya hanya remahan dan terpinggirkan di tengah kesuksesan orang Madura. Konflik Sampit berimbas ke segala sektor. Dari sisi ekonomi, banyak toko, kantor, dan pasar yang terpaksa tutup karena peristiwa kerusuhan. Penjarahan juga terjadi sehingga merugikan banyak pengusaha. Dari sisi materi, kerugian banyak dirasakan masyarakat karena lebih dari 1.000 rumah dibakar, ratusan kendaraan rusak, hingga 469 orang tewas, dan ribuan orang luka-luka. 100.000 lebih orang harus diungsikan. Dari segi sosial, hubungan antar etnis, baik secara individu maupun kelompok menjadi rusak. Kedua pihak perlu merehabilitasi mental atas peristiwa berdarah tersebut. Positifnya, orang Madura menjadi lebih menghargai orang Dayak. Dan orang Dayak juga lebih terbuka dan bisa bersaing dalam hal ekonomi dengan orang Madura. Itu tadi sekilas tentang konflik Sampit. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan antar etnis. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.